Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan menyimak. Yang pertama ada pengertian menyimak. Menyimak adalah kegiatan mendengarkan dan memahami dengan penuh kesungguhan guna memperoleh informasi yang sesuai dengan fakta. Menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Karena orang mendengar belum tentu menyimak, sementara orang yang menyimak sudah pasti mendengar. Yang kedua ada tujuan menyimak. Tujuan menyimak yang pertama ada menyimak untuk belajar, yaitu orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang kedua ada menyimak untuk memecahkan masalah, yaitu di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Sebab dari sang pembicara mungkin dia mendapatkan masukan-masukan berharga. Dan yang ketiga ada menyimak untuk mengevaluasi, yaitu di mana orang yang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang dia simak. Selanjutnya ada hakikat menyimak. Hakikat menyimak yang pertama menyimak sebagai alat, yaitu menyimak sebagai alat dikatakan karena menyimak seseorang dapat mendengar bunyi-bunyi yang dikenalnya dan melalui pengalamannya. Yang kedua menyimak sebagai pengalaman kreatif, yaitu lebih tinggi daripada bentuk menyimak yang lain. Menyimak semacam ini membutuhkan keterlibatan yang menyeluruh yang dijalani dengan senang hati. Yang ketiga menyimak sebagai proses, yaitu merupakan proses keterampilan yang rumit yang mesti dipelajari melalui suatu metode yang hasil akhirnya menunjukkan sebagai sebuah keterampilan yang membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian. Selanjutnya adalah menyimak komprehensif. Menyimak komprehensif adalah menyimak yang berkaitan dengan kemampuan penyimak untuk memahami dengan sistematis. Selanjutnya ada proses menyimak. Yang pertama ada tahap mendengar. Dalam tahap ini proses mendengar segala sesuatu yang disampaikan oleh sang pembicara dalam suatu pembicaraan. Dan yang kedua ada tahap pemahaman, yaitu tahap memahami dan mengerti mengenai isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga ada tahap interpretasi. Berikut proses kognisi dalam menyimak, yaitu tahap memberikan penafsiran mengenai isi berita, informasi dengan cermat, teliti dan masuk akal. Yang keempat ada tahap penilaian atau evaluasi, yaitu tahap yang memberikan penilaian terhadap pendapat, ide, gagasan, dan sebagainya, apakah itu baik atau tidak. Dan yang terakhir ada tahap menanggapi, yaitu tahap di mana kita menanggapi apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Dan yang selanjutnya ada fungsi menyimak, yaitu memperoleh informasi, mengumpulkan data, dan membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak, yaitu ada fisik, psikologis, pengalaman, sikap, motivasi, jenis kelamin, lingkungan, serta peranan dalam masyarakat. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik adalah faktor yang mempengaruhi keefektifan serta kualitas keaktifannya. Sedangkan faktor psikologis adalah faktor yang disebabkan dari sikap-sikap dan sifat pribadi. Dan yang ketiga ada faktor pengalaman, yaitu sikap merupakan hasil pertumbuhan dari perkembangan pengalaman kita. Kurang minatnya merupakan akibat dari tidak ada sama sekali pengalaman yang dimiliki dalam bidang tersebut. Dan yang keempat ada faktor sikap, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai dua sikap utama, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, dan menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Yang kelima ada faktor motivasi, yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mendengarkan atau memahami materi tersebut. Yang keenam ada faktor jenis kelamin.
Faktor jenis kelamin ini 这一次 mempengaruhi 我真 keterampilan 的睡 menyimak 着了。 karena setiap laki-laki ataupun wanita memiliki sifat dan sikap yang berbeda dalam memahami. Dan yang ketujuh ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar para siswa pada umumnya. Faktor lingkungan berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Yang kedelapan ada faktor peranan dalam masyarakat. Kemampuan menyimak dapat juga dipengaruhi oleh peranan dalam masyarakat. Peranan dalam masyarakat menjadi faktor penting bagi peningkatan keterampilan menyimak. Dan selanjutnya adalah unsur-unsur menyimak, yaitu ada pembicara. Pembicara adalah orang yang menyampaikan materi tersebut. Yang kedua ada penyimak, adalah orang yang menyimak isi materi dari pembicara. Dan yang ketiga ada bahan simakan atau materi yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Yang keempat ada bahasa lisan, yaitu bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi materi tersebut. Selanjutnya ada menyimak ekstensif. Kegiatan menyimak yang dilakukan lebih bebas dan umum terhadap suatu ujaran dan tidak perlu bimbingan. Jenis-jenis menyimak ekstensif yaitu ada menyimak sekunder, menyimak sosial, menyimak estetik, dan menyimak pasif. Dan jenis-jenis menyimak intensif yaitu ada menyimak kritis, menyimak interrogatif, menyimak eksploratif, menyimak kreatif, menyimak konsentratif, dan menyimak selektif. Menyimak interrogatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan. Yang kedua ada menyimak eksploratif, ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Dan ada menyimak kreatif, yaitu kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajaran. Yang keempat ada menyimak konsentratif, ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Yang kelima ada menyimak selektif, ialah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada, dan suara. Berikutnya ada aspek pertumbuhan peserta didik. Yang pertama ada pertumbuhan fisik, kedua perkembangan intelektual, yang ketiga emosi, keempat sosial, kelima bahasa, keenam bakat khusus, dan yang ketujuh sikap, nilai, dan moral. Oke, jadi kesimpulannya, jadi dalam pembelajaran itu diperlukan kegiatan menyimak agar proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Karena menyimak bertujuan untuk mendapatkan informasi secara detail dan mengekspresikan ide dan gagasan. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.